Sekarang saya tanya, pemikiran Daniel ini itu pemikiran yang otentik atau yang original? Otentik. Apa bedanya otentik sama original, Bro? Kalau pikiran original itu pikiran baru, belum pernah ada sebelumnya, relatif terhadap pengetahuan-pengetahuan dari eksternal. Ya, jadi eh, baru benar out of box. Kalau pikiran otentik, dia itu pikiran-pikiran yang yang tidak selalu baru secara global, udah ada. Ya, pikiran otentik tuh, otentik. Dia sejati, dia tulus, dia mencari, dia latih ke dalam pengalaman diri. Ya. Jadi tidak semua yang otentik itu original di mata dunia. Tapi juga nggak semua yang original itu dalam. Nah, kalau Daniel ini pemikirannya original, mungkin bagi orang lain otentik, bagi orang yang original ya. Kalau itu dia kan mencari sendiri ya, dia cari literatur and so on, lalu dia nggak percaya juga sama AI, dia nggak percaya kok. Berarti kan dia punya pikiran-pikiran original. Pikiran-pikiran original ini kan bukan hanya baru, tapi nggak semua pikiran original yang baru itu dalam. Nah, pikiran dia dalam atau enggak? Mengakar atau enggak? Gitu kan? Itu yang harus kita bahas. Kalau itu baru, kita harus menghargai karena kebaruannya. Kita jangan bicara mengenai pendapat kita harus hargai. Hal yang baru ini. Biasanya muncul dari kombinasi yang original, bro ya. Ide-ide lama yang bisa tapi you lihat dari sudut yang sama sekali baru. Itu original. Oke. Ya, nggak amayur dari sudut baru. Misalnya, you menciptakan teori baru atau pendekatan baru yang belum dikenal dalam budaya atau literatur umum yang dikenal Islam, tapi dia melihat dari sudut yang baru banget, pembaruan, renaissance. Ya, nah, jadi fokusnya itu artinya itu sifat kebaruannya terhadap dunia luar. Nah, harus kita lihat terus kedalaman, makanya istilah kedalaman cinta, kedalaman jadi penting. Jadi kita harus hargai banget gitu ya pendapatnya dari. Nah, kalau pikiran otentik itu, dia nggak selalu baru secara global, tapi dia jujur. Ya, dia bisa aja mengucapkan hal yang sudah pernah dikatakan orang lain. Ya, tapi karena lahir dari pergulatan batin, kata-kata orang lain itu jadi bernilai. Tapi itu bukan original, ngerti nggak? Kata-kata orang, kata-kata mutiara gitu ya, kata-kata ini ya. Ya, tapi bersifat tetap sebagai kebenaran yang hidup. Cuma dia nggak original. Ya. Jadi fokusnya kalau otentik itu pada keaslian terhadap diri sendiri, walaupun dia ngambil dari orang. Tapi ini kalau original itu fokusnya kebaruan terhadap dunia luar. Ini kan baru gitu. Misalnya AI ditantang-tantang, AI disuruh itu kan baru, original. Nah, jadi yang otentik itu, kalau kita bilang ini pikiran otentik, ya kenapa? Karena dia ngutip dari orang, enggak, tapi asli buat dia. Jadi tidak semua yang otentik itu original di mata dunia, tapi sangat original bagi si pengucapnya. Betul? Iya. Jadi kalau menganalogikan original itu seperti menciptakan alat musik baru yang belum pernah ada, kira-kira gitu. Original. Kalau otentik, dia memainkan nada dengan jiwa sendiri meskipun alatnya sama dengan orang lain, sama-samanya tapi dia punya lagu baru. Nah itu otentik. Tapi kalau original, dia menciptakan alat musik baru. Nah, kalau saya perhatiin dari awal sampai akhir,
Kalau gue tanya, Daniel, pikiran lu original atau otentik? Ini modelnya Yu ya. Daniel akan bilang gini, gue nggak peduli, pikiran gue original. Yeah, exactly. Dia akan ngomong gitu. Tapi gue sangat menjaga agar pikiran gue tetap otentik. Gue nggak peduli ini original nggak. Karena original bisa membuat seseorang dikagumi, tapi otentik itu bisa membuat utuh. Jadi artinya original bukan lebih bagus dari otentik, betul nggak? Kalau original itu kayak menemukan paten baru, wah dikagumi segala macam, oh dia pintar, dia, tapi otentik itu bisa membuat diri kita utuh, walaupun itu ajaran-ajaran dari orang lain. Yeah. Jadi model Daniel tadi saya lihat, dia nggak peduli pikiran gue original atau enggak, yang penting gue utuh, otentik gue. Orang nggak suka ya udah, bukan urusan gue. Gue nggak mau kalau gue punya pikiran original itu bisa membuat gue dikagumi, dia nggak peduli. Bahkan risih saya ketika itu terjadi. Itu risih ya. Dia mau dirinya utuh. Apakah dia ambil dari Immanuel Kant, apakah dia bilang kan dari Plato sampai Newton, betul nggak? Itu kan pikiran-pikiran orang tuh. Tapi mau buat diri dia utuh. Nah, bisa Ada juga. next time kalau ada orang bicara, kita hargai pikiran dia. Penyebabnya kenapa? Ya. Nah, dari peristiwanya Daniel, potensi dia itu, kan dia berubah. Potensi dia kan teraktualisasi sekarang. Bukan potensi lagi. Potensi intelektual dia teraktualisasi, potensi spiritual dia teraktualisasi, gabungan potensi antara spiritual dan intelektual teraktualisasi. Dan itu hanya bisa kalau ada difficulty. Coba renungin. Bisa digambar lingkaranku. Jadi kita bisa udah bikin tesis. Tesis kita ini pertama ini ada satu lingkaran namanya kapasitas. Kapasitas kita berapa liter? 1 liter, 2 liter. Dan dalam kapasitas itu ada potensi yang belum teraktualisasi. Jadi ada orang ya, kapasitasnya 10 liter, ada orang kapasitasnya 1 liter. Mana yang lebih hebat? Tergantung dari apa potensi yang bisa dimunculkan dari kapasitas Exactly. itu. Orang yang punya kapasitas 10 liter, kalau dia hanya baru bisa Semua sama-sama mengaktualisasikannya hebat. 1 liter, beda sama yang 1 liter, dia sudah mengaktualisasikan 900 cc. Jadi besar kecilnya kapasitasnya ada soal. Yang bagaimana potensi kita itu kita aktualisasikan. Ini saya lagi bicara mengenai diri saya atau saya lagi bicara mengenai Daniel? Kita lagi ngupas. Umum, secara Hah? umum. Umum kalau untuk kapasitas spiritual masing-masing kan punya juga. Jadi Bukan. Maksud saya pendapat saya ini saya Oh. ngomong pendapat saya atau saya lagi membedah omongan Daniel. lagi membedah omongan Daniel. Teori baru. Itu kan. Aha. Itu sebagai bentuk penghormatan saya ke Daniel enggak? Iya, iya. Berarti kalau kita dengar orang ngomong, kita harus membusukkan ego kita dulu. Pendapat-pendapat kita tinggalin semua. Belum tentu benar juga pendapat kalian. Betul. Kalau enggak, kita nggak akan pernah bisa belajar. Tadi ada yang lainnya ada pendapat-pendapat, oh tinggalin dulu. Kan dijawab juga madanya. Dan Daniel punya kecepatan berpikir untuk menjawab otomatis. Itu yang saya sebut namanya disobeying the process. Dia nggak ngikutin, dia disobey proses. Sedangkan kita terjebak semua ada proses. Tapi karena dia dalam keadaan dia mau mempercepat itu seolah-olah dia disobeying the process. Betul nggak ada? Kalau orang lain susah, buat dia sekejap dia bisa lihat. Sehingga seolah-olah dia disobeying the process. Ya. Misalnya ya, ilustrasinya lah ya, joke-nya. Orang model kayak Daniel, waktu dia dalam keadaan begitu, kalau ada WC, dia suruh kencing di toilet, dia pasti nggak mau lurus. Dia berantakin tuh kencing. Dia disobeying the process.
Pertanyaannya, Itu kita pernah nggak disobeying the process atau kita ikut-ikut aturan terus, aturan agama, aturan etika, aturan moral, berani nggak kita disobeying the process? To disobey the process, you must prepare for the difficulties. Itu baru tadi kalimat pertama dari Daniel. Daniel banyak ini aja kita bahas nih, inti banget. Nah, baru kita bahas yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tadi Papan kasih pancingan-pancingan. Tapi maksud saya kalau itu dikasih, nanti orang akan terjebak bicara yang dihilir-hilir, bro. Nah, sekarang kita bisa merenung. Saya pernah nggak, kita semua pernah nggak dapat difficulty dalam life? Pernah nggak saya mencari fakta baru? Saya tinggalkan. Itu my 2 cent notes. Thank you. Ya. Oh ya, ada satu pertanyaan nih, Prof. Tadi ngomongin originalitas dan otentik tadi ya. Jadi ada juga momen-momen yang saya alami ketika dalam hening saya mendapat pemahaman, tapi pikiran saya bilang, nggak mungkin selama ada manusia di bumi, pemahaman ini cuma saya yang dapat. Pasti pernah ada orang yang hidup sebelum saya atau seera dengan saya yang juga mendapatkan pemahaman ini gitu. Entah dari mana. Nah, dan saya juga meyakini siapapun dia, salah satu di antara atau beberapa di antaranya pasti meninggalkan catatan. Dan itu juga yang membuat saya jadi menelusuri gitu. Ada nggak sih orang lain selain saya yang mendapatkan pemahaman ini dan meninggalkan catatan gitu. Nah, ternyata selama ini waktu saya coba untuk telusuri selalu ada gitu. Gimana tuh, Prof? Oke. Tadi dia pakai kata menelusuri kan, bro? Ya. Dia menelusuri. Jadi yang terjadi pertama dalam Daniel itu adalah pembusukan ego. Itu dulu. Busuk nggak egonya? Ya, decay. Ya, decay. Kalau sudah ada pembusukan, proses kedua itu apa? Pembukaan kanal, bro. Lo nggak bisa buka kanal kalau lo nggak busuk. Nah, lo menelusuri, ada nggak orang-orang, ternyata ada semua, kan berarti orang-orang yang nyukit temuan itu, semua yang nyukit itu mengalami pembusukan ego, mereka membuka kanal. Kenapa? Karena terpaksa. Difficulty Iya juga. terpaksa. Betul nggak? Iya juga ya. Iya, bro. Dia buka, selama ini udah buka kanal itu. Jadi kanal itu disebut, nah itu nama kanal itu, nama jalannya itu, kalau Daniel apa, nama jalan itu jalan sunyi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Itu pembukaan kanal. Oh. Kalau di sila spiritual itu jalur kanal itu jalur komunikasi dengan ilahi di dalam, bukan yang di luar. Itu pembukaan kanal di mana you mulai bicara dengan percikan ilahi yang ada di dalam diri. Di sana nggak ada lagi filter ego dan ilusi dunia itu nggak ada. Lu buka kanal. Buka kanal itu kan susah. Karena selama ini penghalangnya si keakuan itu ya, Prof ya. Betul. Makanya yang mengalami itu pembusukan ego. Orangnya pernah ada kasih komentar ke saya. Danielnya orangnya so jago ya, dia ego and so on, dia suka ini. Saya bilang sama mereka, ini Daniel saya nggak ceritain sama orang. Dia tuh udah mengalami penderitaan lebih dari itu kan. Jadi dia nggak peduli, lu tersinggung nggak tersinggung dia nggak peduli. Iya. Kalau bahasa puitisnya ya, Daniel itu dia mengatakan ketika semua yang kuandalkan itu runtuh. Betul nggak kan? Betul. Dan pikiran dia yang dia andalkan juga, pikiran sendiri gue udah nggak bisa gue pakai. Betul. Nah, di situ aku duduk dalam hening. Itu urutannya tadi. Dan ketika dia dalam hening, sebuah pintu tak terlihat terbuka dari dalam. Itulah awal mulanya. Kanal dibuka bukan karena aku mencari, tapi karena aku menyerah. Menyerah dia kan? Iya. Pertanyaannya, pernah nggak kita menyerah?
bukan pasrah. Dia udah nggak ada pikirannya, udah coba renung dulu. Kita diskusi jangan melebar. Kita lihat bener nggak kita menyimpulkan Daniel itu ada kanal. Nah, mungkin Daniel sendiri yang bisa jawab. Ya, karena dalam Mungkin proses itu di tadi itu, semeleh Mas Bro. ya semeleh. Dalam proses tadi itu eh, ada fase di mana kita masih bisa mengandalkan orang lain gitu, sahabat, keluarga, orang-orang terdekat gitu. Sampai akhirnya mereka pun tidak bisa diandalkan dan yang terakhir saya mengandalkan pikiran dan perasaan saya, gitu. Ternyata ketika udah nggak ada orang lain yang bisa diandalkan, saya mengandalkan pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan saya pun bisa menipu saya gitu. Nah, di situ maka tersadari bahwa pikiran dan perasaan saya juga nggak bisa saya andelin nih, karena berkali-kali saya tertipu oleh pikiran saya sendiri. Mulai meletakkan itu gitu. Nah, saat meletakkan itu, di situ yang tadi Profesor jabarkan tadi itu. Jadi itu well said, Prof. Apa namanya? Disampaikan dengan sangat baik dan apa namanya alurnya makin jelas gitu. Saya si pelaku jadi makin jelas melihat alur saya sendiri. Memang begitu. Oke. Tadi juga bilang ketika ini ya apa yang disampaikan Daniel ini bagi gue dalam banget, ya. Jadi setelah kanal batin dia terbuka karena runtuhnya semua andalan luar dan dalam dia, kanal terbuka berarti kan ada dorongan baru muncul. Itu kan Daniel ngomong gitu, ada dorongan Ya. baru mulai muncul, dorongan untuk dia mencoba memahami hal-hal yang sebelumnya tampak remeh, seperti simbol, pola, sejarah, bahkan silsilah. Betul? Nah, Betul. tapi Daniel nggak buru-buru ngambil, dia bilang, hati-hati. Udah terbuka kanal bukan artinya benar, bisa jadi jebakan. Dia ngomong gitu loh. Betul. Jadi ketika kita sudah pembusukan ego, buka kanal, aha kita dapat hati-hati. Itu pesannya Daniel. Jadi kalau kita urutin kanal terbuka, ada dorongan baru muncul. Jadi egonya luluh, ya, terbuka ruang yang memungkinkan intuisi atau arus kesadaran ilahi masuk. Hati-hati ya. Nah, karena ada intuisi itu, si Daniel bukan tadi Jember bilang dia punya rasa ingin tahu, enggak. Dia punya rasa ingin tahu, bukan itu memicu. Ya. Jadi ketika egonya luluh, kanalnya terbuka, itu ada arus kesadaran masuk yang memicu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu nggak ujuk-ujuk. Ada rasa ingin tahu yang memicu terhadap makna simbolis, terhadap archetype, terhadap sejarah keluarga, sejarah spiritual pribadi. Dia tertarik pada simbol-simbol simbolik dan leluhur. Dia tertarik sama simbol kuno, mitos keluarga, silsilah atau jejak leluhur Yu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ditemukan. Ya. Nah, ini kan dirasa bentuk panggilan jiwa atau gema. Nah, banyak orang terjebak di sini. Gua dapet ini nih. Ya, dari leluhur gua terjebak. Pesannya dulu gitu. Ada jebakan halus. Jebakan itu justru akan membangun ego kita karena itu obsesi kita pada akar dunia. Karena di titik itu ada bahaya. Kenapa? Karena kita akan terlalu tenggelam dalam pencarian bentuk luar. Seperti tadi Daniel bilang, ternyata leluhur saya ini orang-orang hebat. Mungkin dia punya darah bangsawan, warisan spiritual leluhur, atau siapa aku nih secara duniawi. Tadi ada kesan gitu, ternyata aku ini orang hebat nih, leluhur hebat. Ego yang tadi runtuh tadi, bisa perlahan membentuk identitas baru, yang lebih halus, tapi palsu, bro. Iya. Gimana? Kita diskusi itu dulu. Betul nggak? Jebakannya itu bahaya. Betul.
Kebanggaan. Terjebak kepada kebanggaan. Saya terjebak di kebanggaan itu kurang lebih 2 tahun. Dan saya mengkoar-koarkan itu kemana-mana. Ya, udah kebayang pasti. Jadi, Ya. kehormatan sejati kita itu bukan ditentukan oleh darah, oleh turunan, tapi oleh pilihan. Nah, di sini free will tadi. Jadi setelah Daniel itu terhempas ke titik terdalam dan kanal batinnya terbuka, ada dorongan aneh muncul. Tertarik sama simbol pada mandak sisila, seolah-olah ada sesuatu dari masa lalu memanggil kan, dan Betul. tapi dia juga mulai melihat. Daniel lihat tuh jebakannya. Ada yang nggak sadar. Dia mau melihat betapa mudahnya yang membentuk ego baru dari pencarian itu. Betul. Banyak orang pencarian spiritual terjebak terus. Ada aliransi spiritual. Ya. Jadi itu jebakan halus yang menyamar sebagai kebenaran. Gue udah dapat kebenaran. Bukan. Itu jebakan halus. Dia menyamar. Nah kalau gitu esensinya apa? Mencari boleh bro. Tapi jangan membangun istana dari akar. Karena akar yang sejati itu bukan dari darahku, turunanku. Tapi dari apa? Dari percikan ilahi itu yang di dalam jiwaku itu. Percikan ilahi. Gak ada hubungannya sama leluhur. Kalau gitu, setelah dorongan mencari makna dalam simbol itu, silsilah dan sejarah leluhur jadi hancur kan buat you sekarang. Gak penting itu kan. Nggak penting. Kalau lu anak pendeta, anak jenderal, nggak penting. Kaya nggak penting. Nggak penting. Jebakan utamanya apa, bro? Yang harus diwaspadai. Lu tadi kasih itu kan. Waspadai. Ada kebanggaan spiritual yang tersembunyi. Ya. Nah, coba kita renungkan.